Sudah sering saya ataupun kamu menemukan ayat-ayat Al-Quran yang memotivasi diri kita untuk bersabar. Saya sendiri sering bertanya-tanya, mengapa Allah kerap mengemukakan kata sabar? Terkadang Dia menggandengkan kata sabar dengan sholat, kata sabar dengan pertolongan Allah, atau kata sabar dengan orang-orang yang beriman. Apa sesungguhnya maksud Allah tersebut? Kerap kali saya membaca Al-Quran, begitu saya dapati kata sabar, saya terhenti beberapa saat untuk merenungi ayat tersebut. Seolah-olah ayat-ayat itu berkomunikasi dengan diri saya. Contoh sederhana ketika saya terkena musibah. Begitu membuka mushaf Al-Quran, saya langsung menemukan kata sabar. Seolah-olah saya terpancing untuk menelusuri maknanya. Karena rasa penasaran yang mendalam, saya pun mencoba memahami arti setiap ayat yang ada kata sabar. Alhasil, saya menjadi bertambah yakin bahwa musibah yang menimpa diri saya harus dihadapi dengan sabar. Saya merasakan ayat-ayat tersebut telah menyuntikkan kesabaran dalam diri saya. Seolah-olah terjadi perpindahan energi dari Al-Quran ke dalam diri saya. Energi sabar itulah yang dipindahkan Al-Quran ke dalam kehidupan saya. Mungkin demikianlah salah satu maksud dan hikmah Allah yang menempatkan kata sabar di dalam Al-Quran. Dengan demikian, Al-Quran bukan semata-mata bacaan ritual, akan tetapi Al-Quran benar-benar menjiwai kehidupan kita. Masalahnya adalah cukup sulit bagi kita menjiwai nilai-nilai Al-Quran, terutama menjiwai makna sabar. Penyebabnya, sebagian orang beranggapan bersabar adalah pasrah begitu saja tanpa mau melakukan perbaikan. Jujur saja, pada awalnya saya pun salah mengartikan sikap sabar. Saya mengira bahwa sabar itu menerima apa adanya tanpa mau memperbaiki usaha. Pokoknya pasrah sajalah. Pikiran-pikiran seperti itulah yang sampai saat ini melekat dalam batin saya. Akibatnya, begitu orang lain menasihati saya supaya bersabar, saya malah mengartikan bahwa dia menyuruh saya supaya pasrah saja. Bahkan, pikiran-pikiran seperti itu sempat bersarang dalam kehidupan saya saat masa kanak-kanak. Tidak menutup kemungkinan, kita pun masih menganggap bahwa sabar hanyalah sifat berpasrah saja atas ketentuan Allah. Kita sering mempertukarkan tempat antara sabar, tawakal, dan pasrah. Nah, keadaan seperti ini tidak boleh kita biarkan begitu saja. Sabar, tawakal, dan pasrah memiliki arti yang berbeda. Apa arti kata sabar itu? Saya petikan sebuah kalimat sederhana dalam sebuah buku karya Muhammad bin Sholih Al-Munajjid. Sabar ialah bertahan dalam mengerjakan perintah Allah dan menahan diri dari amal perbuatan yang dilarang Allah. Beliau menarik kesimpulan pendek. Dengan demikian, dalam makna sabar terkandung pengertian mencegah, bersikeras, dan keengganan. Tulisnya dalam buku, dalam terjemah Indonesia, Silsilah Amalan Hati. Ternyata, sabar bukanlah sikap pasrah, melainkan sikap menahan diri. Contoh ketika kamu memiliki uang yang banyak, tentu kamu akan semakin konsumtif. Suatu saat, kamu malahan cenderung membeli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu kamu butuhin. Nah, apabila kamu mampu menahan kemauan kamu untuk membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan, kamu termasuk orang yang memiliki kesabaran.
Contoh lain, suatu kesempatan pacar kamu meminta kamu buat mencium pipinya. Saat itu, tidak seorang pun yang melihat kamu. Pada kesempatan ini, kamu leluasa buat menciumnya. Namun, kamu gak mau melakukannya. Artinya, kamu telah berhasil mengekang atau menahan hawa nafsu diri. Sikap kamu ini berarti telah menjalankan salah satu arti kesabaran, menahan diri. Suatu saat, mungkin kita pernah mendengar nasihat dari orang-orang bijak bestari. Begini bunyinya, bersabarlah dalam setiap usahamu. Ungkapan ini mungkin bukan berarti kita dianjurkan pasrah begitu saja. Sabar dalam ungkapan ini berarti kita tetap menahan diri untuk pantang menyerah, alias kita harus terus berusaha. Sabar bukan berarti berhenti berusaha atau bekerja. Justru sabar dalam berusaha, yaitu menahan diri supaya tetap bersemangat dalam bekerja, tidak malas. Barang siapa yang berlatih untuk bersabar, niscaya Allah memberikan energi kesabaran kepadanya. Tidak ada nikmat energi yang lebih baik dan lebih luas yang diberikan kepada seorang selain kesabaran. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Melatih kesabaran. Mungkin kita sudah sering mendengar kata-kata bertuah ini. Apa yang ada di hadapan kita dan apa yang ada di belakang kita hanyalah hal-hal kecil apabila dibandingkan dengan apa yang ada di dalam diri kita. Kata-kata mutiara ini berasal dari orang sukses bernama Oliver Wendell Holmes. Sederetan kata Holmes di atas mengingatkan saya pada pentingnya kita berlatih untuk mengeluarkan segala kelebihan-kelebihan yang ada di dalam diri. Kelebihan-kelebihan diri itulah yang semestinya kita tonjolkan. Salah satu kelebihan yang kita miliki yaitu memosisikan diri pada tempatnya. Maksud saya adalah menjadikan diri kita sesuai dengan harapan-harapan ilahiyah. Inilah yang semestinya kita tonjolkan dalam serangkaian kehidupan kita. Salah satunya adalah apa yang kita sebut dengan menyabarkan diri. Memang, saya yakin diri kita memiliki potensi sabar dan potensi untuk tergesa-gesa. Alias dalam bahasa sederhananya, kurang sabar. Kedua potensi ini kerap sekali kita berdaya gunakan dalam keseharian kita. Ujung-ujungnya, keduanya membentuk karakter kita. Dalam bahasa keislamannya adalah akhlak. Tugas kita adalah menjadi jiwa berakhlak Qurani. Salah satunya yaitu menjadi penyabar. Aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, tegas Rasulullah SAW. Artinya, setiap diri kita sudah diberikan kesempurnaan akhlak. Cuma kesempurnaan akhlak itu masih terpendam gitu dalam diri kita. Jadi butuh cara untuk memunculkannya, termasuk sabar. Cukupkah dengan mengetahui cara memunculkan akhlak terbaik, lantas kita dapat menemukan kesempurnaan akhlak kita? Saya belum yakin. Akhlak terbaik itu dimunculkan bukan semata-mata dengan mengetahui caranya. Kita bukan saja tahu, tapi kita pun harus mau. Tahu dan mau, dua komponen inilah yang semestinya ada dalam setiap pribadi. Banyak orang yang tahu bahwa kesabaran adalah kunci utama kesuksesan, akan tetapi sangat sedikit mereka yang mau menjadi jiwa penyabar.
Hal ini menjadi peringatan khususnya bagi diri saya sendiri. Hari ini mungkin saja saya berhasil memunculkan sikap sabar. Esok hari, apakah saya dapat memunculkannya lagi? Saya tidak dapat menjaminnya. Saya hanya berusaha mengetahui bagaimana menjadi pribadi penyabar. Kemudian, dengan usaha maksimal, berusaha mewujudkan apa yang saya ketahui. Sederhana bukan? Menyederhanakan sesuatu yang rumit memang tidaklah mudah. Terkadang saya sendiri terjebak pada sesuatu yang rumit. Padahal sesuatu yang rumit itu dapat disederhanakan. Tergantung dari sudut pandang kita masing-masing. Rasulullah SAW adalah contoh yang tepat. Ketika beliau dicaci maki, dilempari kotoran unta, dihina, dan sebagainya, beliau mampu menyederhanakan semua itu dengan baik. Wahai Rasulullah, biarkan saya membalas ejekan mereka terhadapmu. Berdoalah kepada Allah supaya menaungi diri mereka dengan azab sekarang juga. Mintalah kepadanya supaya menyegerakan azab kepada mereka sekarang juga. Ungkap malaikat Jibril alaihissalam. Lagi-lagi Rasulullah menyederhanakan kerumitan saat itu juga. Duhai Allah, ampuni mereka, karena mereka belum mengetahuinya. Begitulah kata Rasulullah. Sampai saat ini, saya amat teringat dengan doa Rasulullah itu. Sungguh, beliau memiliki kesabaran yang luar biasa. Lantas saya mulai berpikir lagi. Saya petikan kembali doa Rasulullah di atas. Ya Allah, ampuni mereka, karena mereka belum mengetahuinya. Perhatikan kata-kata yang tercetak tersebut. Sebuah pertanyaan menggeliat dalam benak saya. Apakah ketika mereka sudah mengetahui akan kesalahan-kesalahan mereka dan kebenaran ajaran Rasulullah, lantas mereka mengakui kenabian Rasulullah dan mengakui bahwa Allah itu Tuhan semesta alam? Saya yakin kita akan ramai-ramai menjawabnya dengan belum tentu. Satu pertanyaan lagi, kalau begitu, mengapa Rasulullah ngotot agar Allah mengampuni mereka yang belum mengetahui itu? Masya Allah. Ketika mengajukan pertanyaan terakhir itu, bulu-bulu roma saya merinding. Saya mulai memahami apa maksud doa Rasulullah tersebut. Begini, menurut saya ketika Rasulullah memohonkan mereka ampunan karena mereka tidak mengetahui, sebenarnya di situ ada harapan besar Rasulullah. Beliau meyakini dan mempercayai bahwa setelah orang-orang tersebut mengetahui ajaran Allah, mereka akan sadar dan mau mengikuti jejak Rasulullah. Di sini, Rasulullah menunjukkan bahwa seorang penyabar selalu berpikir positif dan berhati positif. Positive thinking and positive feeling. Belakang hari, harapan Rasulullah menjadi kenyataan. Banyak muka kaum Quraisy yang dulunya membencinya berbalik arah menjadi pembela agama Allah. Sampai saat ini pun kesuksesan Rasulullah SAW masih terasa. Itu semua karena kesabaran beliau memberikan pencerahan hidup pada umat manusia. Terbukti sudah kesabaran mendatangkan kesuksesan hidup. Saya lebih senang menyebutnya sabar sebagai the true power of success. Nah, sukses bagaimanakah yang kita idam-idamkan? Banyak orang menginginkan kesuksesan dalam kehidupannya, ya termasuk saya. Namun, sudahkah kita mengetahui atau menuliskan konsep kesuksesan bagi diri kita sendiri? Karena konon setiap jiwa memiliki standar sukses berbeda-beda. Artinya, dari perbedaan itu,
kita harus merumuskan satu pilihan yang tepat untuk kehidupan kita. Terserah apapun konsep kesuksesan menurut subjektif diri kita. Yang jelas, semua kesuksesan itu membutuhkan karakter diri. Salah satunya ialah melalui latihan kesabaran. Memang, latihan ini bukanlah hal yang mudah. Akan tetapi, bisa kita lakukan. Sulit tapi bisa. Tak ada yang tidak mungkin. Kalau kita senang membaca kisah orang-orang terkenal di dunia ini, kita akan mendapati sebuah kesimpulan praktis bahwa kesuksesan seseorang sangat bergantung pada hasrat untuk berubah. Ada titik celah di sini, hasrat berubah. Itulah yang saya sebut sebagai hasrat kesabaran. Artinya, ia memiliki hasrat atau kemauan keras untuk mewujudkan cita-cita luhurnya. Kemungkinan besar kegagalan seseorang disebabkan oleh ketidaksabarannya dalam menjalani kehidupan. Ia tidak tahan berjuang keras mewujudkan impian-impiannya. Sedikit saja terjatuh, ia tidak mau bangkit kembali. Karakter seperti itulah yang menjadikan kita cepat kalah melawan hawa nafsu. Nah, secara otomatis ia termasuk dalam jiwa yang jauh dari kesabaran. Bagaimana mungkin kita akan mencapai kesuksesan tanpa adanya hambatan? Sungguh hal yang tidak mungkin, bukan? Saya tidak mau menyalahkan siapapun. Andalah yang lebih mengerti hidup dan masa depan Anda. Hanya yang perlu kita ingat, untuk mewujudkan kesuksesan dan kebahagiaan, hidup butuh hasrat berubah. Hasrat inilah yang harus didongkrak oleh jiwa kesabaran. Kamu, termasuk saya, butuh pendorong untuk terus maju mengejar kesuksesan. Kita butuh kekuatan yang terus-menerus memotivasi kita untuk bergerak maju ke depan. Kita membutuhkan hasrat untuk berubah. Nah, oleh sebab itu, pada bagian ini saya tekankan supaya memiliki hasrat berubah yang dipadukan dengan sifat sabar. Kalau kita hanya mengandalkan hasrat tanpa adanya karakter sabar, saya bisa memastikan bahwa semua hasrat itu tidak akan mungkin menjadi kenyataan. Kita sebaiknya mengombinasikan antara hasrat dan karakter sabar, sehingga kita dapat mencapai kesuksesan hidup dengan mulus. Sebagai contoh, kamu berhasrat mengejar karir di kantor kamu. Kamu pun mulai mendisiplinkan diri. Kamu mulai memperbaiki hubungan dengan pimpinan, menorehkan prestasi kerja, dan seterusnya. Akan tetapi, sudah 4 tahun lamanya, kamu pun tidak pernah menjadi apa yang kamu inginkan. Karir kamu tetap sedang-sedang saja seperti sedia kala. Kamu pun tidak bersabar dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari kantor. Kamu pindah kerja ke kantor yang lain. Belakangan hari, kamu baru tahu bahwa kenaikan jabatan kamu di kantor yang kamu tinggalkan itu udah direncanakan oleh pimpinan. Hanya membutuhkan 2 tahun lagi. Pimpinan menginginkan kamu menambah pengalaman sebelum kamu benar-benar dinaikkan jabatannya. Akan tetapi, apa boleh buat, kamu sudah keluar dari kantor tersebut. Mungkin saja jika kamu sedikit bersabar, impian karir kamu akan segera tercapai. Kamu hanya menunggu 2 tahun lagi. Memang tidak ada yang dapat menjamin baik tidaknya keputusan yang kamu ambil. Boleh jadi di tempat kerja yang baru, kamu memperoleh semua semua mimpi kamu. Namun, saya yakin apabila kamu tidak mau bersabar dalam bekerja, sudah dapat dipastikan di tempat kerja manapun, karir kamu
tak kunjung akan banyak berubah sesuai dengan harapan kamu, kecuali jika kamu menghalalkan segala cara. Sebenarnya, siapapun diri kita mampu memiliki karakter sabar. Kita hanya butuh sedikit latihan. Dengan terus berlatih, kita mulai menyuntikkan karakter sabar dalam hidup kita. Bagaimana melatih diri supaya memiliki karakter sabar? Nah, pertanyaan inilah yang akan saya jawab dalam bab selanjutnya. Nah, bab selanjutnya itu menghadapi musibah dengan sabar. Kita mungkin terkejut ya dengan ungkapan ini. Saya senang memperoleh musibah dari Allah. Dengan begitu, saya selalu mengingat-ingat dosa dan kesalahan saya. Saya pun berlatih kesabaran dengan musibah yang menimpa kehidupan saya. Terima kasih ya Allah. Dan kesempatan saya pun pernah membaca sebuah ungkapan yang tidak kalah menariknya. Begini bunyinya. Allah tidak akan mungkin memberikan musibah di luar kemampuan manusia. Seberat apapun musibah itu, pastilah kita mampu menghadapinya. Dua ungkapan di atas sedikit mengusik kita, bukan? Ungkapan tersebut mengingatkan saya bahwa hidup ini penuh dengan cobaan yang mesti kita hadapi. Kita tidak boleh menghindar dari cobaan Allah. Justru kita mesti menguatkan kesabaran untuk menjalani dan menyelesaikan segala cobaan yang datang. Kita mesti mencari jalan keluar yang terbaik. Kebahagiaan secara otomatis akan merasuki jiwa orang-orang penyabar. Mereka akan mengembalikan segala musibah kepada Allah. Keyakinan itulah yang mengantarkan mereka pada kebahagiaan hidup ini. Apapun yang menimpa mereka, hanya satu ungkapan yang tepat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya Allah lah tempat berasal dan kembali diri kita. Bukti kesabaran pada ketentuan Allah. Kalau sudah begini, energi sabar telah merasuki kehidupannya, maka berbahagialah. Mengapa mesti bahagia? Nah, penyebabnya, apapun musibah yang datang kepada mereka hanya membutuhkan satu jawabannya. Sesungguhnya diriku berasal darimu dan akan kembali kepadamu. Musibah berasal darimu dan akan engkau tarik musibah ini. Engkau hanya memberikan ujian pada kami. Jadi sebesar apapun musibah yang datang, dihadapi dengan penuh ketenangan. Begitu. Semuanya itu merujuk kepada Allah. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati. Quran Surat Al-Imran ayat 139. Ketenangan dan kesabaran itulah tanpa kita sadari sebagai sumber pertolongan Allah. Allah tidak akan tega melihat hamba-hambanya yang selalu taat padanya. Dia akan datang, dia akan menurunkan pertolongannya, yakinlah. Terus mendatangkan pertolongan Allah. Bab selanjutnya mendatangkan pertolongan Allah. Apa benar kesabaran mampu mendatangkan pertolongan Allah? Kalau memang benar, kapan pertolongan Allah itu datang? Kok sampai saat ini pertolongan Allah tak kunjung datang? Ada apa sebenarnya dengan kesabaran saya ini ya? Pertanyaan di atas langsung dijawab oleh Allah melalui firman-Nya. Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah akan menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Quran Surat Al-Imran ayat 125. Nabi SAW menegaskan, dan ketahuilah bahwa pertolongan itu datangnya bersama dengan kesabaran. Hadis riwayat Ahmad. Tentu saja
Kesabaran akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan kesabaran, pertolongan Allah datang memberikan secerca harapan dalam kehidupan kita. Memang, kadang kita jarang merasakan pertolongan Allah. Padahal kalau kita mau merenungi sesaat saja dalam perjalanan hidup kita, akan banyak kita temui pertolongan Allah itu. Kita menyangka bahwa pertolongan Allah datang ketika kita dilanda musibah seperti bencana alam, kefakiran, dan kemiskinan. Padahal tidaklah demikian. Kesehatan yang kita nikmati saat ini juga merupakan pertolongan Allah. Coba pikirkan bagaimana jadinya jika setiap hari kita sakit. Sudah pasti kita tak dapat beraktivitas sedikit pun. Oleh sebab itu, hanya orang-orang yang merasakan pertolongan Allah yang dekat dengannya. Disinilah letak hukum ketertarikan berlaku. Ketika kita merasakan pertolongan Allah, pada dasarnya kita sedang memancarkan getaran positif ke lingkungan sekitar. Akibat getaran positif itulah lingkungan pun merespon getaran kita itu. Sambutan alam lingkungan dalam diri kita benar-benar membuktikan tentang betapa dekatnya pertolongan Allah dalam diri kita. Sebaliknya, kita yang tidak mau merenung dan merasakan betapa dekatnya pertolongan Allah, tanpa sadar kita memancarkan energi negatif ke alam sekitar. Alam sekitar pun membalikkan getaran itu ke dalam diri kita. Ujung-ujungnya, pertolongan Allah semakin menjauh dari jiwa kita. Sesuatu yang tidak mau kita terima, jangan pula diberikan kepada orang lain, lingkungan. Begitupun dengan pencipta kita. Wajar saja ketika kita merasakan betapa dekatnya pertolongan Allah, tiba-tiba pertolongan itu benar-benar nyata. Kita mengharapkan supaya diberikan kemudahan dalam menjemput rizki. Tiba-tiba kita benar-benar dimudahkan. Bisnis kita kembali membaik. Hubungan kita dengan pelanggan-pelanggan semakin erat. Kita pun bertambah bahagia. Hukum Allah bekerja dengan begitu pas kadar takarannya dalam kehidupan kita. Kalau kita merasakan kedekatan dengannya, dia pun akan mendekat. Sebaliknya, jika kita merasakan jauh dengannya, dia pun akan menjauh. Inilah prinsip keseimbangan. Tentunya, banyak faktor yang menentukan cepat lambatnya pertolongan Allah hadir dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah keikhlasan kita, kesabaran kita, kesyukuran kita, dan doa-doa yang kita alunkan dalam hati. Kita membutuhkan kolaborasi ketiga komponen tersebut, yakni doa, syukur, dan sabar. Saya akan perjelas ketiga komponen tersebut dalam bab selanjutnya. Terlepas dari tiga komponen itu, sebaiknya kita mulai mengencangkan tingkat kesabaran kita. Mulailah banyak berlatih kesabaran dalam menghadapi apapun, termasuk menghadapi cobaan ini. Ingat, kesabaran mengundang kasih sayang Allah. Jika Allah sudah kasih, jika Allah sudah sayang kepada kita, apapun yang kita kehendaki, pastilah akan terkabulkan. Jadi, apa yang mesti kita khawatirkan? Segeralah bersabar dan dekatkan diri kepada Allah. Balasan bagi orang yang sabar. Apa? Apa balasan yang setimpal bagi orang-orang penyabar? Pahala menggunungkah? Atau saya tidak berani mengatakan seberapa banyak kuantitas pahala dari Allah terhadap mereka yang penyabar. Bahkan Allah pun tidak memberikan angka yang pasti. Kalau dalam matematika mungkin disimbolkan dengan 3 titik seperti berikut: 1, 2, 3 titik.
Simbol titik itulah menunjukkan arti tanpa batas. Begitulah balasan bagi para penyabar. Pahalanya tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Selain pahala yang tanpa batas, Allah akan memberikan ketenangan dalam jiwa-jiwa penyabar. Tidak ada kegelisahan dalam kehidupannya. Yang ada hanyalah kedamaian, keharmonisan, kebahagiaan, dan energi positif lainnya. Kala orang lain meraung-raung mengeluhkan kesengsaraan hidup, sang penyabar justru banyak bersyukur. Mereka terus menjaga dan mempertahankan kualitas syukurnya. Sekecil apapun nikmat Allah yang mereka rasakan, sungguh betapa berharganya nikmat tersebut. Tidak keluh kesah, yang ada hanyalah permohonan ampunan Allah. Astagfirullahaladzim. Allah pun mempermudah mereka mengejar kelimpahan dalam kehidupan ini. Tidak mengherankan bahwa orang-orang yang berjiwa sabar akan mudah mengendalikan perusahaannya, organisasinya, atau keluarganya. Interaksi dengan orang lain berjalan dengan baik. Tidak ada cekcok. Justru mereka membangun persahabatan, saling menghargai perbedaan, bermusyawarah, dan toleran. Buahnya, mereka mendapatkan banyak kepercayaan dari orang lain. Ini adalah modal baik untuk bekerja sama. Mau tak mau, meskipun mengalir dengan deras. Bukankah dengan mengikat tali silaturahim dengan orang lain dapat mengencangkan aliran rezeki dan memperpanjang umur? Selain pahala dan kelancaran rezeki, kesabaran pun mendatangkan pesona karismatik di mata manusia. Saya teringat sebuah peristiwa di zaman baginda Nabi SAW. Mungkin kamu masih mengingatnya. Coba kita bernostalgia sejenak. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat sedang duduk berdiskusi, tiba-tiba seorang Arab udik Badui menghampiri masjid. Kehadirannya membuyarkan konsentrasi para sahabat. Namun Rasulullah SAW terlihat tetap tenang sambil menatap sang Badui. Tidak disangka orang Badui itu membuang air kecil di pojok masjid. Ya sontak saja suasana masjid jadi memanas. Para sahabat terlihat emosi, seolah-olah mereka tak tahan lagi untuk segera menghabisinya. Rasulullah SAW pun mengulurkan tangannya, memberikan isyarat, tetap tenang. Biarkan ia menyelesaikan hajatnya itu, kata Nabi SAW sambil tersenyum. Biarkan dia dan siram di atasnya bekas air seninya. Satu wadah air atau setimba air. Sesungguhnya kamu sekalian itu diutus untuk mempermudah dan bukan untuk mempersulit. Hadis riwayat Bukhari dalam As-Shahih bagian wudhu. Demikianlah kesabaran Rasulullah SAW. Rasulullah tidak membentak orang Badui tersebut. Justru beliau mengajarkan kepada para sahabatnya untuk bersabar. Sahabat pun semakin menghargai Rasulullah. Mereka merasakan betapa Rasulullah SAW memberikan penerangan akan pentingnya menghadapi masalah secara tenang dan sabar. Sabar semakin menambah jiwa karismatik Rasulullah SAW di hadapan sahabatnya. Anda pun dapat menyandang pribadi yang karismatik alias beribawa, bijaksana, kredibel. Kamu butuh melatih diri, menyuntikkan kesabaran dalam diri kamu. Sebagai contoh, jika kamu seorang bos atau pimpinan sebuah perusahaan atau organisasi,
kamu dapat mempraktikkan jiwa kesabaran di lingkungan kerja kamu. Nah, ketika karyawan kamu melanggar aturan-aturan perusahaan, cobalah hadapi dengan kesabaran. Panggillah dia dengan baik-baik, lalu beri nasihat dengan penuh senyum, ramah, dan motivasilah dia untuk berubah. Insya Allah, hati karyawan kamu akan luluh ketika itu. Ia akan semakin menghargai kamu karena kamu telah menghargai dirinya. Sikap kamu telah memancarkan energi positif, kesabaran itu tadi kepada karyawan kamu. Nah, karyawan kamu pun akan merespon dengan getaran positif juga, sesuai dengan sunatullah, hukum ketertarikan. Saya menegaskan bahwa Allah memberikan balasan yang berlipat-lipat baik di dunia maupun di akhirat sebagai hambanya yang bersabar. Jadi bersabarlah mulai saat ini. Namun sabar saja tidak cukup. Kita membutuhkan doa dan syukur. Doa dan syukur itulah yang perlu kita padukan dengan sabar. Ketiganya saling berkelindan. Kita benar-benar mencapai manusia yang penuh kebahagiaan di atas dunia ini.